Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Sari Ramadhani. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Saya duduk di kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan tugas presentasi, yaitu dengan materi pertama, pengertian korupsi, yang kedua ada faktor penyebab korupsi, yang ketiga ada dampak korupsi, yang keempat ada strategi pemberantasan korupsi. Baiklah, di sini yang pertama-tama saya akan memaparkan pengertian dari korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelembungan, penerimaan sogok, dan sebagainya. Menurut pendapat pakar, korupsi adalah perbuatan curang, tindakan pidana yang merugikan keuangan negara. Perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan menempatkan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Bentuk korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggadaan, dan gravitasi. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, faktor penyebab korupsi. Ada dua faktor penyebab korupsi. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Selanjutnya, pendapat yang mengarah pada faktor internal adalah yaitu sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Yang keempat, tidak mau atau malas bekerja keras. Next, pendapatan yang mengarah pada faktor eksternal. 1. Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Yang keempat, rendahnya integritas profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Dan terakhir, yang ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Selanjutnya, kita beralih ke materi ketiga, yaitu dampak korupsi. Dampak korupsi yaitu ada dampak dari ekonomi, sosial, dan kemiskinan masyarakat terhadap kesehatan masyarakat, birokrasi pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan. Dampak dari ekonomi yaitu menghambat investasi. Yang kedua, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan
utang negara. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara. Yang kelima, menurunkan produktivitas. Selanjutnya, sosial dan kemiskinan masyarakat. 1. Meningkatnya kemiskinan. Yang kedua, tingginya angka kriminalitas. Yang ketiga, demoralisasi. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan. 1. Tingginya biaya kesehatan. Yang kedua, tingginya angka kematian ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga, tingkat kesehatan masih buruk. Selanjutnya, birokrasi pemerintahan. 1. Korupsi menghambat peran negara dalam peraturan alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Lanjut, politik dan demokrasi. Yang pertama, beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi seperti dalam bentuk kebijakan dan gratifikasi. Kedua, korupsi menggunakan mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi. Selanjutnya ada penegakan hukum. Korupsi adalah penyakit moral dan cenderung semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai beroleh oleh korupsi. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Korupsi peluang penyalahgunaan uang negara. A. Sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap realita kehidupan. B. Dapat menimbulkan frustasi, iri, dengki, gampang menghujat, tidak menerima keadaan ataupun sebagainya. C. Masyarakat dapat kehilangan arah dan identitas diri serta menipisnya sikap bela negara dalam mempertahankan keamanan. Yang kedua, korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional. Yang pertama, negara yang korup dapat memiskinkan masyarakat. Yang kedua, rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin memperorang pemerintah. Selanjutnya, kerusakan lingkungan fisik. 1. Penyimpangan terhadap anggaran sarana dan prasarana berdampak pada laju perkembangan ekonomi kemiskinan. Yang kedua, penyalahgunaan hutan lindung merugikan materi dan jiwa masyarakat. Lingkungan sosial. 1. Memperlebar strata sosial supaya semakinnya si miskin semakin miskin. Yang kedua, biaya hidup semakin mahal, pendidikan, sandang, dan pangan pada masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke materi keempat, strategi pemberantasan korupsi. Area potensi korupsi. Yang pertama, pengelolaan anggaran konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif atau titip
anggaran. B. Markup satuan biaya kegiatan atau volume. C. Markdown pendapat daerah. D. Memalsukan bukti pengeluaran. E. Membuat SPJ palsu atau kegiatan fiktif. F. Memalsukan tanda tangan honor, daftar hadir, dan sebagainya. Area potensi korupsi. Yang kedua tadi, penggadaan barang atau jasa, menekan panitia agar menangkan rekan tertentu. Volume barang atau jasa tidak sesuai SPK atau kontrak. Spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai SPK atau KAK. SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekan tapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum. Memahalkan HPS atau nota pembelian, melibatkan famili atau teman sejawat dalam penggadaan barang, meminta bagian dari rekan, mengutip biaya tambahan, membuat laporan kemajuan fisik palsu. Area potensi korupsi yang ketiga yaitu pengelolaan barang daerah. A. Pencatatan aset tidak wajar. B. Pemeliharaan atas barang fiktif. C. Perabotan atau penyerobotan atau pengakuan atau penghilangan aset oknum jabatan PNS secara sengaja. D. Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi. Area potensi korupsi yang keempat, pelayanan publik. A. Masih ada praktik pungli. B. Masih ada gratifikasi. C. Pelayanan tidak prima atau PTSP. D. Perjanjian yang tidak transparan. Peran penting integritas. Integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai integritas kepada generasi muda. Sejak dini, integritas harus dikenalkan, baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.